Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Samadyaji Pramana Putra dengan NIM akhir 036 dari kelas A1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode perencanaan arsitektur, yaitu pemrograman arsitektur. Yang pertama ada peta konsep. Dalam peta konsep ini terdapat 6 materi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua proses program, yang ketiga konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima penyusunan program ruang, dan yang terakhir ada analisis data. Yang pertama ada pengertian. Program arsitektur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Yang kedua ada proses program. Program arsitektur dapat dijelaskan sebagai seluruh hal yang dibutuhkan dalam dan selama proses perencanaan dan perancangan arsitektur. Mulai dari pengumpulan data sampai dengan penentuan konsep yang distrukturkan ke dalam suatu rencana. Dalam proses program terdapat 3 bagian, yaitu identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Identifikasi masalah adalah proses ini terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi seperti ide atau gagasan klien, analisis lokasi, sivitas, dan aktivitas. Konsep, suatu jalan yang harus dilalui di dalam urutan perancangan. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan. Skematik desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan meliputi gambar-gambar denah, tampak potongan, denah fondasi, denah, atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Selanjutnya ada konsep arsitektur. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Pada konsep arsitektur terdapat jenis-jenis konsep, yaitu analogi, metafora, esensi, pragmatik, dan utopia. Dalam konsep arsitektur terdapat beberapa bangunan yang sudah terbangun, yaitu dapat dicontoh yaitu penerapan konsep analogi pada menara Eiffel. Desain dari menara Eiffel ini menggunakan pendekatan analogi. Menara Eiffel dirancang sebagai sebuah bangunan yang menggambarkan sesosok wanita feminim yang elegan. Menara Eiffel seakan mempresentasikan bagaimana seorang wanita anggun berdiri, bagaimana bentuk tubuhnya yang elegan. Selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Yang pertama ada sketsa awal. Penggunaan sketsa pada saat presentasi desain merupakan cara yang cepat dan mudah dieksekusi untuk mengembangkan ide. Selain itu, ciri khas dari desain arsitek lebih terlihat orisinal. Selanjutnya ada gambar skematik. Gambar skematik dipresentasikan oleh arsitek dengan tujuan menjelaskan tata letak 2 dimensi yang menggambarkan distribusi sistem bangunan. Semua komponen fungsional yang membentuk sistem. Ketika ada orthographic projection. Gambar proyeksi menitik beratkan pada gambar yang diukur dan menjelaskan ide atau gagasan dari sebuah bangunan dalam bentuk 2 dimensi yang menyangkut perencanaan bagian dan elevasi. Yang keempat ada isometric and asymmetric projection. Teknik ini merupakan sebuah objek 3 dimensi yang tetap menjaga berbagai elemen terhadap skala dan menunjukkan hubungan antara beberapa sisi objek yang sama. Yang kelima ada perspektif drawing. Gambar perspektif adalah representasi perkiraan pada permukaan datar gambar seperti yang dialami oleh mata. Perspektif berdasarkan jumlah titik, yaitu perspektif 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Yang keenam ada rendering. Arsitektural rendering atau ilustrasi arsitektur adalah seni menciptakan gambar 2 dimensi atau animasi yang menunjukkan atribut dari desain arsitektur yang diusulkan. Yang ketujuh ada building information modeling.
Building Information Modeling atau BIM adalah proses berbasis model 3 dimensi yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat membuat keputusan yang efektif. Yang kedelapan ada scale atau formatting design. Untuk mempresentasikan ruang atau bangunan, sistem skala perbandingan dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menjelaskan ide atau gagasan arsitektur. Yang kesembilan ada architectural model. Model arsitektur adalah salah satu jenis model skala, yaitu representasi fisik dari sebuah struktur yang dibangun untuk mempelajari aspek desain atau rancangan arsitektur untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Dan yang terakhir ada presentation format. Bentuk presentasi terkait dengan cara mengkomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Gambar presentasi dasar biasanya mencakup orang, kendaraan, dan pepohonan. Selanjutnya ada penyusunan program ruang. Yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama. Hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan, dinyatakan dalam hubungan dekat, sedang, dan jauh. Kelompok ruang. Mengelompokkan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung, sesuai dengan urgensinya pada satu kesatuan sistem fungsi. Sifat dan syarat ruang. Sifat ruang adalah karakteristik berdasarkan kepentingan pelaku, dinyatakan dalam sifat privat, semi-privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang. Besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan, dan yang terakhir ada syarat ruang. Organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Dan yang terakhir ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan yang berada pada ruangan yang telah didesain. Yang terakhir ada analisis tapak. Perhitungan kebutuhan size. Untuk mendapatkan perhitungan keputusan luas site didasarkan atas total kebutuhan luas ruang atau bangunan, sama dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB. Untuk bangunannya berlantai 1, biasanya dinyatakan dalam persentase. Misalnya KDB-nya sama dengan 50%. Atau koefisien lantai bangunan untuk bangunan yang lebih dari satu lantai. Biasanya dinyatakan dalam angka, misalnya KLB sama dengan 1. Penentuan alternatif site. Alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama yang memiliki potensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Parameter atau kriteria penentuan alternatif site sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan fungsi yang akan dirancang. Masing-masing fungsi memiliki spesifikasi kriteria yang berbeda-beda. Penetapan site terpilih. Penetapan site yang akan dipilih atau digunakan atau dimanfaatkan dengan cara yang sama dengan penempatan site terpilih dahulu dengan menyusun kriteria pemilihan. Kriteria penetapan site terpilih adalah turunan, rincian, atau detail dari kriteria penentuan alternatif site. Kondisi existing dan analisis site. Analisis site adalah penguraian terhadap kondisi site yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan fungsi. Hal ini dilakukan mengingat site terpilih tidaklah site yang sempurna yang dapat langsung dimanfaatkan untuk peletakan fungsi. Kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.